mereka berbuka puasa kalau sudah melihat bintang. Nah, terbenam matahari, belum lihat bintang, belum buka dia, orang Yahudi itu. Nanti kalau ada gelap sedikit, lihat bintang, baru berbuka puasa. Islam tidak seperti itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sampai saat ini kita diberi kesehatan, masih dalam keadaan berpuasa, dan kita alhamdulillah sehat dalam berpuasa. Baik, pada kesempatan ini video akan berjudul Sunnah mengakhirkan sahur dan mensegerakan buka. Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis, ya. Saya akan bacakan hadisnya, dan sekaligus saya terjemahkan. Kemudian setelah itu kita bahas tentang tata bahasa, nah, bagian daripada tata bahasa. Setelah itu baru kita menjelaskan tentang sunnahnya. Hadis yang pertama adalah an Anasin, dari Anas, an Zaid bin Thabit, dari Zaid ibn Thabit. Jadi Anas ini meriwayatkan hadis dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala. Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu berkata, Zaid berkata, tasaharna, kami telah sahur, ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama, kemudian berdiri. Siapa berdiri? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sahur beberapa saat berdiri ila salati, untuk salat subuh. Qultu, aku berkata. Siapa yang berkata? Anas berkata atau bertanya kepada Zaid. Qultu, Anas berkata, aku berkata, kata Anas. Kam kana bainal adhani was sahur? Berapa jeda waktu antara azan dan sahur? Siapa yang bertanya? Anas bertanya kepada Zaid. Nah, karena Zaid yang melakoni sahur, kemudian salat subuh bersama Nabi. Qala, Zaid menjawab, qadru 50 ayah. Jarak antara sahur dengan azan, qadru 50 ayah, sekitar membaca Al-Quran 50 ayat. Ya. Itulah jeda waktu antara sahur dan adzan subuh. Ya. Baik, hadis yang kedua, an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi, dari Sahl bin Sa'id as-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan itu? Sahl bin Sa'd as-Sa'idi mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ya, Nabi bersabda, la yazalun nas, manusia itu tetap dalam kebaikan, la yazalun nasu bi khair, manusia itu dalam kebaikan, ya, ma'ajjalu al-fitrah, selama mereka mensegerakan buka puasa. Nah, itu terjemahannya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi bisa sudah kita paham bahwa hadis yang pertama
menginformasikan kepada kita sunnah Rasulullah mengakhirkan sahur. Hadis yang kedua menginformasikan kepada kita bahwa Nabi mensunnahkan mensegerakan buka puasa. Ya. Yang kedua, kita akan menerangkan tentang tata bahasa. Dalam hal ini atau sekarang ini saya akan membahas tentang jar wa majrur. Huruf jar. Ya, baik, kita lihat huruf jar dulu. Huruf jar, huruf jar satu an. An, di sini ada an, ada an. Jadi tiga. An ini huruf jar. Ya. Huruf jar itu menjadikan ism sesudahnya majrur kasrah. Ya, seperti an anasin, majrur kasrah. Karena didahului dengan huruf jar an. An Zaidi. Ya, Zaid ibni Thabitin. Majrur semua ini karena ada huruf jar. Ism yang datang setelahnya majrur. Zaid ibni Thabitin. Ya, saya tulis di sini ya. An anasin. An anasin. An anasin. Nah. Ya. Anas ini majrur. Nah, majrur kasrah. Kenapa? Karena ada huruf jar. Nah, jadi Anas ini ism majrur karena ada huruf jar. An yang kedua, an Zaid bin Thabit. Ini an Zaid bin Thabitin. An Zaidi ibni Thabitin. Thabitin. Nah, saya lingkari lagi. Zaidi kasrah majrur dengan huruf jar. Ibni anak, bin majrur. Thabit bin Thabit majrur. Jadi majrur di sini satu saja, di sini tiga. Zaidi bin Thabitin. Siapa yang menjadikan begitu? An. An ini huruf jar. Yang ketiga, an sahli. An sahli. Sahli. An sahli. Ibni lagi. Ibni. Nah, bni. Sa'din lagi. Sa'din. As-Sa'idi. Nah, banyak ini. As-Sa'idi. 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 Nah, saya lingkari yang majrur oleh huruf jar ini. An sahli. Nah, kasrah. Ibni. Nah, Sa'din. As-Sa'idi. Nah, dari Sahal, siapa Sahal? Anaknya Sa'ad. Sa'ad ini lakabnya apa? As-Sa'idi. Semuanya majrur karena ada huruf jar. An. Itu nahwu, ilmu nahwu. Sekarang huruf jar yang lain adalah ila. Mana ila ini? Nah, mana? Qama ila salati. Ya. Ila. Ila artinya ke as-salati. As-salati. Nah, as-salati kasrah majrur. Mana huruf jarnya yang menjadikan ini as-salati kasrah adalah ila. Nah, ila ini lupa tadi an. Nah, ila menjadikan isim sesudahnya kasrah, namanya majrur. Nah, mana lagi? Ila di sini tidak ada. Bi ini huruf jar.
menjadikan ism sesudahnya majrur. Ini bi khairin. Baik-baik. La yazalun nasu bi khairin, manusia itu dalam kebaikan, bi khairin. Nah, di sini bi, nah, di sini khairin, bi khairin. Nah, saya lingkari huruf terakhir khair bi khairin karena majrur. Mana huruf jarnya? Bi. Huruf jarnya adalah bi ini. Nah, bi khairin. Jadi apa artinya? Setiap huruf jar itu menjadikan ism sesudahnya majrur. Majrur artinya kasrah. An Anasin kasrah. An Zaidin kasrah. Ibni kasrah. Thabitin kasrah. An Sahlin, Sahli nama orang. Bin kasrah. Sa'din As-Sa'idi, Sa'idi laqab. Ila artinya ke salat. Qama ila salat, berdiri ke tempat salat. Ini huruf jar, ini ism sesudahnya menjadi majrur kasrah. Yang terakhir bi khairin, bi harfu jar, bi khairin, khairin ini menjadi kasrah karena ada huruf jar sesudahnya bi khairin. Nah, itu dari sisi tata bahasa nahwu. Tapi saya jelaskan di sini ada jar majrur yang ada di sini jar majrur yang saya tidak bahas. Ya, saya bahas yang mudah dulu seperti anhu. Anhu ini juga jar majrur, tapi untuk kesempatan ini saya tidak bahas dulu. Alaihi ini juga, tapi saya tidak bahas dulu karena ini bertepatan dengan dhamir. Anhu Bapak tidak bahas dulu di sini. Sebenarnya sama ini. Sallallahu alaihi ini juga Bapak tidak bahas dulu. Bapak bahas yang mudah-mudah saja. Ya. Huruf jar. Selesailah kita membahas huruf jar. Nah, sekarang mari kita lihat sunnahnya. Kenapa Rasulullah SAW mensunnahkan mengakhirkan salat, mengakhirkan sahur. Ya. Apa kata Zaid? Tasahharna, kami telah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila salati, kemudian Nabi berdiri ke salat, berdiri ke tempat salat, mau salat subuh. Ya. Jadi Zaid memberitakan itu kepada Anas. Anas berkata, qultu, aku berkata, kepada siapa dia berkata? Kepada Zaid. Kam kana bainal adhani was sahur, berapa waktu atau jeda waktu antara azan dan sahur? Qala, dia berkata, dia menjawab. Siapa yang menjawab? Zaid ibni Thabit menjawab pertanyaan Anas. Qadru khamsina ayah, sekitar baca Quran 50 ayat. Nah, kalau kita melihat Al-Quran, maka ada ayat-ayat yang panjang, ada juga ayat-ayat yang pendek. Nah, ayat-ayat di surah-surah yang pertama Al-Quran itu panjang-panjang. Ayat-ayat di juz 30 itu pendek-pendek. Jadi relatif saja. Makanya di sini Zaid bin Thabit menjawab qadru khamsina ayat, sekitar 50 ayat. Itulah jarak antara sahur dengan azan. Nah, apa pesan yang bisa kita ambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, bahwa Nabi mensunnahkan mengakhirkan sahur. Ya. Bagaimana kalau ada orang sahur jam 2 atau jam 2 lewat? Sahkah puasanya? Sah saja puasanya, tapi Nabi kan tidak mensunahkan seperti itu. Ya.
Nabi mensunahkan diakhirkan sahur itu. Nah, manfaatnya barangkali kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita sahur sebentar salat subuh, ya kita tidak ketinggalan salat. Kalau sahurnya jam 2 kemudian tidur, kemungkinan besar ketinggalan salat. Nah, itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua yang bisa kita pahami di sini bahwa selesai sahur itu tidak tidur. Kita tidak tidur lagi. Apa yang dikerjakan? Bisa baca Quran sampai azan subuh. Nah, itu. Jadi itu sunnah Rasulullah. Selesai sahur tidak tidur. Kalau tidak ada yang kerjakan, baca Quran sampai azan subuh. Nah, yang ketiga yang bisa kita pahami di sini bahwa barangkali Rasulullah SAW tidak menginginkan umatnya merasakan lapar lebih lama. Ya, jadi diakhirkan saja sahur itu. Nah, begitu sunnah Rasulullah SAW, yang mana kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di situ ada kebaikan sunnah. Ada rahasia kebaikan sunnah Rasulullah SAW yang akan kita lihat nanti di hadis yang kedua. Itu tentang sahur. Bagaimana tentang buka puasa? Rasulullah SAW bersabda, ya, hadis itu diriwayatkan nanti diterima dari Nabi oleh Sahal. An Sahal bin Sa'adin As-Sa'idi, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, berkata Sahal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ya, Sahal memberitakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khair. Manusia itu manusia, la yazalun nas, manusia itu sudah duduk, sudah menjelang buka puasa, duduk sudah bersama-sama, ya, menunggu buka puasa, baca Quran kah, berdoa kah, baca apa doa-doa Nabi kah, itu la yazalu bi khair, mereka itu dalam kebaikan. Kebaikan apa maksudnya? Kebaikan sunnah. Mereka dalam kebaikan sunnah Rasulullah SAW, ma'ajjalu al-fitrah, selama mereka mensegerakan buka puasa. Jadi mereka itu, manusia itu ketika menunggu buka puasa, mereka dalam kebaikan selama mereka segerakan buka puasa. Ya. Bagaimana kalau mereka tidak mensegerakan buka puasa? Nah, seperti orang Yahudi. Jadi ada kaitannya orang Yahudi ini dengan hadis ini. Orang Yahudi itu kan berpuasa juga mereka. Kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, termasuk Yahudi. Yahudi berpuasa, buka puasanya juga matahari terbenam, tetapi orang Yahudi itu mengakhirkan buka. Mereka berbuka puasa kalau sudah melihat bintang. Nah, terbenam matahari, belum lihat bintang, belum buka dia, orang Yahudi itu. Nanti kalau ada gelap sedikit, lihat bintang, baru berbuka puasa. Islam tidak seperti itu. Ya, sunnah Rasulullah SAW mensegerakan buka puasa kalau matahari sudah terbenam. Dan sekarang tidak sulit untuk mengetahui matahari terbenam karena ilmu pengetahuan, IT, teknologi itu, teknologi informasi sudah canggih. Begitu matahari terbenam, tanpa kita keluar melihat matahari terbenam, kita tahu. Dari apa? Dari HP, apakah? Jadi di sini sunnah Rasulullah mengsegerakan buka puasa. Itu sunnah. Kalau tidak kita mensegerakan buka puasa,
sudah tahu matahari terbenam, tapi belum juga buka puasa. Nah, ketika itu tidak lagi kita berada dalam kebaikan. La yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitra. Manusia itu dalam kebaikan selama mereka mensegerakan buka puasa. Kalau kita menunda-tunda buka puasa, sudah tahu matahari terbenam tapi menunda buka puasa, tidak lagi kita dalam kebaikan sunnah. Kebaikan sunnah itu lepas sudah dari kita. Jemaah yang artinya ini bagaimana kita berpuasa. Bagaimana kita berpuasa itu sebenarnya panjang sekali. Di sini cuma mengambil sedikit saja daripada cara-cara, tata cara, adat istiadat berpuasa. Sedikit saja yang saya ambil di sini. Hanya berkaitan dengan sunnah mengakhirkan sahur dan sunnah mensegerakan buka puasa. Banyak lagi yang lain, tapi tidak tidak ada waktu untuk saat ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita memahami betul, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti kita dalam kebaikan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk untuk istiqamah, untuk ikhlas, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dalam berpuasa ini kita bisa mencapai tujuan puasa itu, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.